Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Multimedia pertemuan kelima. Di pertemuan ini kita bahas Adobe Photoshop. Kita langsung aja masuk ke materinya. Oke, jadi kita bakal bahas bagian-bagian Photoshop. Yang pertama itu ada menu bar. Menu bar adalah menu pull down yang berisi perintah-perintah dalam Photoshop. Seperti menu File, Edit, Image, Layer, Select, View, Windows, dan juga Help. Baris menu ini terkelompok berdasarkan topiknya. Kalau kita buka Photoshop, nah bagian atas ini adalah menu bar namanya. Lalu ada toolbox. Toolbox adalah alat-alat yang digunakan untuk memodifikasi image, gambar atau foto. Alat-alat ini dikelompokkan menurut jenisnya. Kalau kita buka Photoshop, nih di sini ini namanya toolbox. Bagian sini. Nanti akan dijelaskan juga toolbox itu gimana. Ini kita baca biar enak. Nah, lalu ada kanvas. Kanvas adalah bidang yang digunakan sebagai tempat untuk meletakkan image. Biasanya ukuran kanvas akan sama dengan ukuran image, tetapi dalam Photoshop, kita dapat merubah ukuran kanvas dan image sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita munculkan kanvas baru, biasanya ada 3 pilihan, yaitu kanvas putih, berwarna, dan juga transparan. Nah, yang ini namanya itu kanvas. Lalu ada window palette. Window palette adalah window yang berguna untuk memilih atau mengatur berbagai parameter pada saat menyunting image dalam Photoshop. Untuk menampilkan view palette dapat dilakukan dengan cara memilih menu window, kemudian pilih palette yang akan dimunculkan. Nah, di sini ini namanya window palette. Ini namanya nih. Bagian sini ini namanya window palette. Nah, kita kalau mau munculin kayak sini kita bisa di menu bar lalu ada window, itu bisa kita munculin apa yang pengen kita munculin kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi ke materi. Lalu ada toolbox dalam Photoshop. Yang pertama itu ada rectangular merge tool. Digunakan untuk menyeleksi atau memblok bagian dari suatu image dengan bentuk seleksi persegi. Di dalamnya ada elliptical merge tool, single row merge tool, dan single column merge tool. Lalu yang kedua adalah lasso tool, digunakan untuk menyeleksi atau memblok bagian dari suatu image dengan bentuk bebas dengan cara mendrag bagian image yang akan diseleksi. Di dalamnya ada polygonal lasso tool dan juga magnetic lasso tool. Lalu ada crop. Crop ini digunakan untuk menyeleksi bagian dari suatu image dengan bentuk seleksi persegi dan membuang bagian yang tidak diinginkan. Lalu ada clone stem tool, digunakan untuk mengambil contoh dari suatu image dan membuat kopinya dimanapun. Lalu yang kelima ada eraser tool, digunakan untuk menghapus image. Ini juga dapat digunakan untuk mengembalikan sebuah image menjadi sebuah daerah awal. Lalu ada blur tool, digunakan untuk menggabungkan bagian dari suatu image, Lalu ada pet selection tool, digunakan untuk mempercerah bagian dari suatu image. Lalu ada pen tool, digunakan untuk merancang atau mengedit pet. Lalu ada notes tool, digunakan untuk membuat catatan pada suatu bagian image. Lalu ada hand tool, digunakan untuk menggeser image jika lebar image melebihi ukuran window. Lalu ada set foreground color, digunakan untuk sebagai indikator warna foreground yang aktif dan sekaligus dapat digunakan untuk mengganti warna foreground dengan warna yang lain. Lalu ada default foreground and background color, digunakan untuk mengembalikan warna standar yaitu foreground hitam dan background putih. Lalu ada edit standard mode,
digunakan untuk membuat seleksi dan menampilkan standar painting dan editing. Yang ke-14 ada Move Tool, digunakan untuk memindah bagian image yang diblok atau layer di antara image atau image lainnya. Lalu ada Magic Wand Tool, digunakan untuk membuat seleksi atau blok secara otomatis yang hampir sama dengan warna areanya. Lalu ada Slice Tool, digunakan untuk membuat atau memblok setiap area rectangular dari sebuah image. Lalu ada Brush Tool, digunakan untuk menggambar dengan warna foreground dengan menggunakan standar brushes atau custom brushes. Lalu ada History Brush Tool, digunakan untuk menggambar di atas sebuah image dengan daerah sebelumnya yang telah ditentukan dalam rangka membenarkan kesalahan atau untuk menggambar di atas sebuah image. Lalu ada Paint Bucket Tool, digunakan untuk memberi warna suatu bagian dari image dengan warna foreground. Lalu ada Dodge Tool, digunakan untuk mencerahkan bagian dari suatu image. Ada Horizontal Type Tool, digunakan untuk membuat teks pada suatu image. Rectangle Tool, digunakan untuk menggambar kotak pada suatu image. Eyedropper Tool, untuk memilih foreground maupun background dari warna yang ada pada sebuah image. Ada Zoom Tool, untuk memperbesar dan memperkecil background. Ada Set Background Color, digunakan sebagai indikator warna background yang aktif dan sekaligus dapat digunakan untuk mengganti warna background dengan warna lain. Dan yang terakhir ada Edit in Quick Mask Mode, digunakan untuk merancang dan mengedit selection mask sementara. Kalau di Photoshop itu kan di sini tuh box ya. Nah, di sini ada keterangan ya kalau kita. Nah, ini ada Move Tool. Di sini juga ada Rectangle Marquee Tool, Lasso Tool, Quick Selection, Crop, Frame Tool, Eyedropper, Spot Healing Brush Tool, Clone Stop Tool. Di sini ada ininya. Gitu. Lalu ada layer. Yang pertama kita mengenal layer. Dengan menggunakan layer, kita dapat mendesain atau mengedit gambar yang ada di kanvas tanpa harus merusak, mengganggu, atau mengubah objek yang ada di sekitarnya. Terus juga kita bisa membayangkan layer tuh sebagai tumpukan plastik yang transparansi. Nah, di setiap plastik itu mengandung objek yang khas. Dan apabila plastiknya ditumpuk, maka kita akan melihat sebuah objek yang khusus. Lalu ada layer background. Jadi setiap membuat kanvas baru, sebuah layer akan tercipta, yaitu background. Layer ini khas dibanding dengan layer yang lain. Kekhasannya tersebut antara lain, layer background tidak dapat dihapus, objek yang ada di layer background tidak dapat serta-merta dipindahkan, tidak bisa menggunakan fasilitas blending option, layer option, opacity, dan yang lainnya. Lalu layer background dapat dirubah jadi layer biasa dengan cara gini caranya. Di sini akan ada window palette kan ini window palette ya. Nah, di sini ada layer. Nah, ini namanya background. Ini kita buat kanvas baru. Nah, kalau kalian mau ngubah namanya itu bisa. Kita tinggal klik dua kali. Terus bakal keluar kayak gini. Lalu kita ganti namanya jadi layer 1. Layer 0 aja. Nah, itu sudah terganti. Nah, ini baru bisa dipindahkan. Lalu ada membuat layer baru. Jadi ada dua cara dengan membuat objek baru. Biasanya tuh kita pakai, misalnya ini pakai ini ya, teks nih. Kita ganti namanya jadi nah,
Ini juga tuh disebut layer tuh, layer satu kan. Dan bisa kita pindahkan juga tuh. Atau kalau dengan secara manual kita bisa di layer, lalu ada hmm, sorry, kayak di layer, terus ada new, terus ada layer. Atau kalau mau eh, biar cepatnya bisa shift control N. Kita bisa buat layer baru. Oke aja. Nah, lalu kita bisa mengatur opacity layer. Jadi, setiap layer, pokoknya kecuali background, itu pasti bisa di opacity-in. Fungsinya itu untuk mengatur transparansi layer terhadap objek yang ada di layer tersebut. Nah, untuk langkah-langkahnya, kita buka Photoshop. Ini. Kita di layer yang teks ini aja ya, Sabrina ini. Di sini ada bagian opacity. Nggak bisa di zoom sih. Di sini bagian opacity. Itu bisa kita atur tingkat keburuan kita segini. Nah, ini untuk transparansi. Lalu selanjutnya ada blending option. Blending option itu suatu fasilitas yang selalu ada dalam setiap versi Photoshop. Fungsinya adalah untuk mencampur dua gambar sehingga menghasilkan efek visual yang menarik. Dua gambar tersebut berasal dari gambar di mana posisi layer yang sedang aktif dan gambar yang ada di layer di bawah layer aktif tersebut. Cara pakai blending option di sebelah opacity ini kan ada normal kan, bacanya normal. Nah, ini namanya blending option. Ini bisa kita atur warnanya tuh. Kalau kita soft dan soft, nggak kelihatan ya. Ini aja deh, hard light aja. Atau kita bisa klik kanan. Di sini juga ada blending option. Lalu selanjutnya ada menyembunyikan layer. Jadi kalau desainnya itu yang kompleks banget gitu ya. Mungkin di atas kanvasnya tuh terlihat banyak banget objek yang bertumpukan. Itu kan kadang menyulitin kita ya dalam ngedit objek yang di bawahnya itu kan. Nah, cara menyembunyikan layernya itu bisa kita kayak klikin. Ini kan ada ya kan, ada apa namanya mata gitu kan itu bisa kita sembunyiin tuh. Lalu ada menggandakan layer. Kita juga bisa menduplikatkan layer untuk dapetin objek yang sama. Misalnya mau kita gandain. Kita bisa klik kanan itu juga. Terus ada duplikat layer. Kita langsung aja. Nah, atau kita juga bisa layer, terus ada duplikat layer. Gitu. Lalu ada merge layer. Itu proses penggabungan dua layer menjadi satu disebut dengan merge. Setelah layer tersebut digabung, maka layer tersebut akan menjadi satu kesatuan di mana kalau mengedit salah satunya, yang lain akan teredit. Misal ini kita ini terus kita shift aja sama atasnya, terus kita klik kanan. Sorry. Kelihatan beda. Ini lalu kita cari di bawah ini ada merge layers atau control I. Nah, ini jadi satu gitu dia. Ini dia udah jadi satu.
Lalu ada flatten image, digunakan untuk menggabungkan semua layer yang ada sehingga menjadi satu layer yaitu background. Flatten juga sama aja, caranya kita ke layer terus ada flatten image, itu bakal jadi satu kesatuan, itu background. Tuh. Lalu ada menghapus layer. Ini cara menghapus layernya kita nggak bisa kayak langsung hapus. Bisa, bisa. Ternyata, sorry. Ternyata bisa, guys. Maaf ya. Itu juga kita bisa klik kanan terus ada delete layer. Atau lebih mudahnya kita bisa pakai backspace. Oke, mungkin segitu aja praktikum ini, tapi bakal ada langkah-langkah praktikumnya. Tolong ya, kalau bisa diikutin.